Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Berjumpa kembali bersama saya Iwan Priyatna, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Berikut adalah Ibu Dina Marta Aulianingrum sebagai fasilitator dan Ibu Yuli Astuti sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video coaching yang dilakukan pada saat kegiatan ruang kolaborasi sesi 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rojak. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Iwan. Bagaimana nih kabarnya Pak Rojak hari ini? Pastinya sehat dan semangat terus, Alhamdulillah Pak semangat Iwan, terus kan ya? saya sehat. Tetapi kalau semangat agak turun nih Pak Iwan. Kalau Pak Iwan sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat dan semangat terus tentunya. Ngomong-ngomong ini kenapa Pak Rojak Iya nih kok Pak kurang Iwan, semangat ini kenapa? saya sepertinya butuh teman ngobrol untuk berdiskusi. Makanya tadi saya hubungi Bapak Iwan untuk berbincang sebentar. Baik, begitu rupanya. Oke, kalau begitu boleh Ya, setuju Pak Iwan. kita Mari berbincang kita dan mengobrol. berbincang. Baik Pak Rojak, ngomong-ngomong Pak Rojak, apa yang mau Pak Begini Rojak Pak Iwan, bicarakan nih pada saya sore ingin hari ini? curhat sedikit, tidak apa-apa ya. Saya itu merasa pembelajaran yang dilakukan oleh guru Gak apa-apa saya Pak Rojak. itu masih dominan menggunakan metode ceramah dan metode dan konvensional. Padahal banyak metode, model, dan media yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran agar lebih kreatif dan juga inovatif. Oh begitu Pak Rojak. Berarti masalahnya rekan guru masih dominan mengajar secara konvensional ya Pak? Atau ceramah begitu. Kalau begitu, apa yang ingin Pak Rojak dapatkan dari perbincangan Baik, pada siang hari saya ini Pak? ingin rekan guru di sekolah saya lebih memanfaatkan metode, model, dan media yang lebih bervariatif sesuai kondisi pembelajaran, agar siswa lebih semangat ketika belajar. Di samping itu, seharusnya guru dapat memanfaatkan teknologi sekarang sebagai media pembelajaran seperti PowerPoint dan juga Canva yang menggunakan akun belajar ID. Oh begitu. Berarti Pak Rojak ingin adanya perubahan dari cara mengajar mereka begitu ya Pak Rojak ya, agar lebih kreatif, inovatif dan menggunakan metode-metode, model-model yang inovatif, yang terkekinian ya, yang terbaru begitu ya Pak Rojak ya. Oke, ketika guru sudah menggunakan metode dan model serta media alat peraga yang bervariasi, itu merupakan kondisi ideal Siap, atau siap. yang berada di level 10 begitu ya Pak Rojat ya? Iya. Menurut Pak Rojat, kondisi di sekolah Pak Rojat sekarang itu ada di level berapa Pak Rojat? Kalau di rentang 1 sampai rentang 10 Baik, itu Pak Iwan. kira-kira di Untuk saat level berapa? ini saya kira berada pada level 5, Pak Iwan. Nah, karena memang banyak guru yang masih dominan mengajar dengan model model ceramah saja. Jarang sekali guru itu menggunakan media, apalagi membuat media sendiri gitu, Pak Iwan. Oh, begitu. Berarti sekarang Pak Rojat dengan masalah tersebut, Pak Rojat ingin meningkatkan Ya, kemampuan rekan guru setidaknya ini ke untuk level saat berapa ini ini, Pak? saya ingin meningkatkannya hingga ke level 8 terlebih dahulu, Pak Iwan. Itu sudah cukup gitu kalau untuk naik ke level 8.
Baik, Pak Rojat. Kalau ingin di level 8 ini, apakah atau adakah usaha yang pernah dilakukan oleh Pak Rojat untuk Untuk saat meningkatkan ini kualitas saya pembelajaran di baru sekolah? mencontohkan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan saja, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira apa yang akan dilakukan atau rencana Pak Rojat untuk eh, kualitas pembelajarannya itu bisa ditingkatkan di sekolah Pak Rojat? Baik, Pak Iwan. Nah, rencana yang saya bayangkan gitu ya, memberikan mentoring dan pendampingan kepada rekan-rekan guru. Kemudian saya juga ingin mengadakan workshop pelatihan-pelatihan dengan mendatangkan narasumber ahli ya dalam bidangnya sehingga nanti rekan-rekan guru dapat mendapatkan pencerahan dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kami, Pak Iwan, gitu. Ih, mantap banget ini Pak Rojat. Bagus sekali. Ternyata rencana Pak Rojat itu luar biasa ya. Keren Pak Rojat. Dan saya yakin Pak Rojat mampu melakukan hal yang lebih baik ya dari pengalaman-pengalaman yang Pak Rojat pernah lakukan sebelumnya. Insya Allah Pak Iwan, saya sekarang jadi terbayang rencana yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Semua rencana tersebut, rencana mana yang akan dijadikan prioritas utama Pak Rojat untuk melakukan Baik, Pak kegiatan Iwan. tersebut? Kira-kira Nah, mana dulu dan mau kemungkinan kapan, saya Pak akan Rojat? memulai dari mentoring dan pendampingan terlebih dahulu karena kegiatan tersebut yang paling mudah dan fleksibel untuk dilaksanakan tanpa perlu mengundang orang ahli. Kemudian saya akan secepatnya melaksanakan rencana tersebut mulai minggu ini, Pak Iwan. Oke, baik Pak Rojat. Dari rencana tersebut agar berjalan dengan baik, ini pihak mana yang Pak Rojat akan libatkan dan dukungan dari pihak mana juga yang akan Pak Rojat kira-kira Tentunya saya akan butuhkan seperti itu. melibatkan seluruh Kira-kira bagaimana Pak rekan-rekan Rojat? guru ya yang kemudian kepala sekolah juga tentunya saya libatkan dalam setiap rencana kegiatan yang saya akan lakukan serta melibatkan narasumber ahli jika mengadakan workshop. Dukungan saya perlukan dari rekan-rekan guru dan juga kepala sekolah agar rencana dapat berjalan dengan lancar. Bagus sekali Pak Rojat. Memang kita itu harus selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama rekan guru dan kepala sekolah, agar rencana yang sudah berjalan atau yang akan direncanakan ini bisa berjalan semestinya, dan selanjutnya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Project ini bisa menjadikan sesuatu hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Rojat. Nggih. Selanjutnya, Pak Rojat, apa yang Pak Rojat peroleh dari perbincangan pada kali ini, pada Baik, saat Pak ini? Iwan. Alhamdulillah saya jadi terbayang rencana dan tindakan yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah saya. Mungkin itu Pak Iwan. Ya, terima kasih nggih Pak Iwan. Baik, Pak Rojat. Ya, Pak Rojat adalah guru yang hebat, guru yang pasti bisa. Pokoknya semangat Siap ya Pak Pak Iwan. Rojat ya. Terima kasih Pak Iwan. Oh ya Pak Iwan, ini bel masuk sekolah sudah berbunyi nih. Saya harus segera ke kelas karena ada jadwal mengajar. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan atas masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Rojat. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Pak Rojat.
Selamat siang, maaf mengganggu waktunya sebentar, boleh ya Pak Rojat ya? Waalaikumsalam Pak Iwan, selamat siang juga. Silakan Pak Iwan, tidak apa-apa. Kebetulan saya juga sedang santai nih Pak Iwan. Silakan. Terima kasih Pak Rojat. Seperti yang saya sampaikan kemarin di WA Pak Rojat, ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Rojat. Oh ya Pak, sepertinya Pak Iwan sedang ada masalah ya. Silakan kalau Pak Iwan ingin berdiskusi dengan saya terbuka Pak Iwan, monggo. Baik Pak, jadi begini, sebenarnya ada permasalahan di sekolah saya yang mengganjal di hati Pak Rojat. Saya melihat sekolah saya tidak nyaman Pak Rojat karena banyak sampah berserakan di halaman, di kelas, di taman, dan beberapa lingkungan yang lainnya Pak Rojat. Oh, begitu permasalahan yang sedang Pak Iwan hadapi ya. Apa yang Pak Iwan harapkan dari obrolan kita siang hari ini, Pak Iwan? Saya harap Pak Rojat ketika kita sudah berdiskusi siang hari ini, saya berharap saya dapat solusi jalan keluar dari masalah yang saya hadapi ini karena saya lihat di sekolah ini Pak Rojat, saya ingin anak-anak ini memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan sekolah, peduli terhadap lingkungan, dan yang paling sederhana ingin adanya sikap siswa saya ini terutama itu membuang sampah pada tempatnya tanpa harus diminta oleh gurunya begitu Pak Rojat. Jadi Pak Iwan itu ingin muridnya itu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan supaya sekolah nampak bersih dan nyaman gitu ya Pak Iwan. Benar Pak Rojat. Saya dan guru yang lain juga sudah berulang kali, berkali-kali menasihati murid, Pak. Kami juga mencontohkan dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian ketika melihat sampah, kami juga langsung memungut dan membuangnya di tempat sampah. Tetapi, kenapa ya anak-anak sekolah kok susah sekali ini untuk berbuat seperti itu ya, Pak Rojat ya? Memang seberapa penting Pak Iwan dan guru lain menasihati murid-murid? Setiap hari Pak Rojat. Kalau untuk ditanya sering, pasti setiap hari. Sangat sering. Ketika upacara bendera pun, guru yang bertugas menjadi pembina upacara juga selalu mengingatkan. Tetapi anak-anak belum ada perubahan juga Pak Rojat. Mereka hanya ingat sesaat setelah diingatkan. Anak-anak itu juga kalau misalkan setelah jajan, ini sampahnya dibuang di mana dia duduk. Kalau dia sedang ada di depan perpustakaan, dia buang di dekat perpustakaan. Kalau dia sedang ada di taman, ya sampahnya berserakan di sana. Jika anak mau membuang sampah di kelas pun, anak-anak juga buangnya itu di laci mejanya. Bukan di tempat sampah yang semestinya, padahal sekolah juga sudah menyiapkan tempat sampah di depan kelas, di dalam kelas juga sudah. Bahkan di taman, di depan perpustakaan juga disediakan tempat sampah. Saya juga pernah melihat Pak Rojat, melihat sendiri ketika ada anak-anak yang sedang membuang sampah di tempat sampah, tapi sampahnya tidak langsung masuk ke tempat sampah, Pak. Jadi begitu dilempar, sampahnya tidak masuk, terus ditinggal. Tidak langsung diambil lagi untuk dimasukkan ke dalam tempat sampah. Malah dibiarkan saja dan ditinggal begitu saja gitu Pak Roja. Baik Pak Iwan. Jadi menurut pengamatan Pak Iwan, kondisi ideal yang diharapkan seperti apa kira-kira Pak Iwan? Kondisi ideal yang saya harapkan ini adalah anak-anak ini mau dan terbiasa tanpa paksaan untuk membuang sampah di tempat sampah dan akan punya rasa malu ketika dia itu
tidak membuang sampah pada tempatnya, begitu Pak. Selain itu juga saya berharap kepada anak-anak agar anak-anak itu disiplin dalam membuang sampah dengan kesadaran sendiri, Pak, dengan motivasi intrinsiknya, bukan karena takut dengan nasihat ataupun saran dari guru, begitu Pak. Berarti idealnya Bapak berharap anak-anak disiplin dalam membuang sampah karena kesadaran dalam dirinya gitu ya Pak Iwan. Iya Pak, motivasi intrinsiknya begitu Pak. Nah, jika murid yang seperti itu idealnya pada level 10 dan tidak ideal pada level 1, maka untuk saat ini posisi murid-murid Pak Iwan itu ada di level berapa kira-kira Pak Iwan? Posisi sekarang ini kalau saya lihat dari level 1 sampai 10 itu ada di level 4 Pak Rojat. Karena perbandingan antara yang membuang sampah pada tempatnya dengan yang tidak membuang sampah pada tempatnya itu lebih banyak yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi saya tempatkan di level 4 Pak. Baik. Nah, kalau kondisi tersebut akan diubah, menurut Pak Iwan akan sampai pada level berapa kira-kira? Tentunya ya saya menginginkan di level 10 Pak. Dengan begitu sekolah pasti akan menjadi lebih nyaman, bersih, indah, sehat, dan anak-anak juga terbiasa dimanapun akan peduli terhadap sampah, peduli terhadap lingkungannya, tidak hanya di sekolah saja Pak Roja, tapi di lingkungan masyarakat juga begitu. Nah, kalau Pak Iwan menginginkan kondisi pada level 10, apa yang bisa Pak Iwan lakukan untuk mencapai kondisi tersebut? Yang ingin saya lakukan ini adalah mensosialisasikan kepada anak-anak bagaimana cara memperlakukan sampah, yaitu dengan memilah sampah Pak Rojat. Memilah sampah, mana sampah yang plastik, mana yang bukan plastik, kemudian dibuang ke tempat sampah yang sesuai. Di situ kan biasanya ada tempat sampah ya Pak. Nah nanti saya juga akan menyediakan tempat sampah, menyiapkan tempat sampah sesuai dengan kriterianya seperti organik dan anorganik begitu Pak. Kemudian setelah itu saya juga akan memberikan warna yang menarik atau menggambar mural painting agar siswa tersebut bisa membuang sampah sesuai dengan kriterianya. Jadi tempat sampahnya didesain, digambar semenarik mungkin agar anak-anak itu untuk lebih tertarik membuang sampah pada tempatnya begitu Pak Rojat. Nah, selain itu saya juga berencana atau ingin membuat poster-poster Pak. Poster himbauan seperti lihat sampah ambil gitu Pak. Lihat sampah ambil agar anak-anak juga langsung sadar. Nanti poster-poster tersebut akan saya tempel di tempat-tempat yang strategis, misalkan di tempat anak bermain, di taman, di depan kelas, atau mungkin di depan perpustakaan begitu Pak Rojat. Baik. Jadi Pak Iwan akan melakukan sosialisasi, kemudian menyiapkan tempat sampah yang menarik, dan akan membuat poster atau tulisan-tulisan gitu ya Pak Iwan. Nah, kira-kira ada kendala tidak untuk hal ini? Kalau kendala pasti ada Pak. Kalau hanya dengan mensosialisasikan atau menyediakan tempat sampah yang menarik, mungkin anak hanya melakukannya sesaat Pak Rojat. Karena kebiasaan membuang sampah pada tempatnya itu tidak tertanam di dalam hati dan pikiran mereka. Serta dengan menyediakan tempat sampah yang menarik dan membuat poster juga tentunya akan membutuhkan biaya yang besar juga Pak Rojat begitu. Baik. Nah, lalu menurut Pak Iwan, cara yang efektifnya itu seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya agar disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya ini,
dan ada maksudnya rasa peduli terhadap sampah ini berasal dari motivasi intrinsiknya itu, mungkin selain dengan sosialisasi dan menyediakan tempat sampah, juga menempelkan poster, saya juga akan menampilkan ini video-video tentang edukasi dari dampak-dampak membuang sampah sembarangan, begitu Pak Rojat. Tujuannya ini agar anak-anak bisa melihat langsung, walaupun hanya lewat video, tentang bagaimana sebuah sampah itu dapat menimbulkan akibat yang sangat berbahaya ke depannya, sehingga tidak hanya mendengar dan membaca saja, tetapi juga tertanam di dalam diri anak tersebut, dan muncullah motivasi intrinsik dari dalam dirinya, dari dalam diri murid-murid saya. Dan untuk masalah biaya, saya nanti akan coba bicarakan dengan kepala sekolah, guru-guru yang lain, dan komite. Saya yakin dan saya rasa beliau akan mendukung saya. Baik. Jadi yang akan Pak Iwan lakukan dalam menangani masalah sampah di sekolah, diantaranya kegiatan sosialisasi, bagaimana cara membuang sampah, menyediakan tempat sampah yang menarik, kemudian membuat poster tentang bagaimana menjaga kebersihan. Tapi Bapak juga akan menayangkan video ya tentang edukasi dampak dari membuang sampah sembarangan, begitu nggih Pak Iwan. Nah, dengan tujuan agar tertanam di pikiran anak-anak sehingga disiplin yang Pak Iwan harapkan akan tercapai. Betul seperti itu Pak Iwan? Betul Pak Rojat, itu yang saya harapkan seperti itu. Apa ada hal lain yang ingin Pak Iwan lakukan? Iya Pak, saya akan membuat keyakinan kelas yang dimana salah satu nilai yang ditekankan adalah masalah kebersihan. Kemudian keyakinan kelas tersebut akan saya tempel di dinding kelas, di tempat yang mudah dibaca oleh murid, sehingga mereka akan selalu ingat tentang keyakinan kelas yang dibuat bersama. Begitu Pak Rojat. Baik. Bagus sekali ide Pak Iwan ini ya. Apa keyakinan kelas Pak Iwan? Bagaimana dengan kelas yang lainnya? Tentunya saya juga akan mengajak guru-guru kelas yang lain untuk melakukan hal yang sama, Pak. Begitu. Baik. Saya setuju dengan ide Pak Iwan ini. Kemudian siapa saja yang akan terlibat untuk bisa melaksanakan komitmen ini Pak Iwan? Tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru-guru sejawat, kemudian juga komite sekolah, Pak. Karena rencana ini tidak akan berjalan atau sulit dijalankan kalau hanya sendirian gitu, Pak Rojat. Baik, betul sekali apa yang disampaikan Pak Iwan. Nah, rencana ini harus dilakukan dengan berkolaborasi dengan semua pihak, nggih. Nah, kira-kira kapan Pak Iwan akan mulai berkoordinasi dengan mereka ini? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Ini mulai besok Pak Rojat. Dan setelah saya koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah, nanti saya akan berkomunikasi dengan guru-guru sejawat lainnya Pak Rojat. Kemudian setelah itu saya menembusi komite sekolah, atau mungkin nanti bisa bekerja sama dengan guru-guru yang lain, atau guru yang lain bisa menembusi kepala sekolah, begitu Pak Rojat. Baik Pak Iwan. Nah, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang Pak Iwan sampaikan, nggih. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan, nggih, Pak Iwan, sehingga sekolah Pak Iwan akan lebih nyaman, akan lebih bersih, ya, karena anak-anak sudah memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya Pak, mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan lancar ya Pak Rojat. Ya Pak Rojat, alhamdulillah saya senang sekali Pak Rojat. Kali ini saya mendapatkan pencerahan setelah ngobrol, berbincang, dan diskusi dengan Pak Rojat.
Alhamdulillah, nggih, Pak Iwan. Jadi percakapan kita ini sudah sesuai dengan tujuan awal, nggih, Pak Iwan, nggih. Nggih, Pak Rojat, sudah alhamdulillah. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan setelah ini. Terima kasih banyak Pak Rojat sudah bersedia membantu saya bercerita dan bercurhat gitu ya Pak ya, mencurahkan isi hati saya gitu Pak Rojat. Sama-sama Pak Iwan. Oke. Baik Pak Rojat, saya permisi dulu Pak Rojat, terima kasih. Assalamualaikum Pak Rojat. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching pada ruang kolaborasi sesi 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.